dengan NIM 21021130994. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat Google Form untuk keperluan survei. Nah, sebelum masuk pada pembahasan, pastikan volume ponsel kalian atau perangkat lain yang kalian gunakan dalam kondisi besar sehingga kalian bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Dan jangan lupa tetap fokus. So, check it out. Pertama-tama buka Google. Kali ini saya menggunakan Google Chrome dari laptop. Ketik Google Form pada kolom pencarian lalu klik Enter. Nah, scroll sedikit sehingga akan muncul tampilan Google Form Sign In. Cara ini juga bisa dilakukan menggunakan smartphone. Lalu klik Google Form Sign In. Akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada blank atau formulir kosong, ada exit ticket, ada assessment, dan ada juga worksheet. Di sini juga ada template galeri yang berisikan template dari Google Formulir yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan selera masing-masing. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan formulir kosong ketika membuat Google Form untuk keperluan survei. Klik formulir kosong sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut. Untuk judul bisa diisi sesuai dengan selera dan kebutuhan masing-masing, misalnya survei kepuasan nasabah terhadap pelayanan Bank Makmur. Untuk deskripsi sendiri bisa diisi sesuai dengan selera dan kebutuhan masing-masing juga. Nah, biasanya berisi perkenalan pihak yang melakukan survei hingga maksud dan tujuan diadakannya survei tersebut. Berikut adalah contoh dari deskripsi yang saya biasa gunakan. Selanjutnya masuk pada pertanyaan. Nah, masukkan pertanyaan yang ingin ditanyakan, misalnya nama nasabah. Di sana juga ada opsi pilihan jawaban yang dapat digunakan. Dalam pertanyaan ini, saya akan menggunakan jawaban singkat atau short answer. Di sini juga dapat menambahkan gambar, video, atau bagian lain yang memisahkan Google Form menjadi 2 sesi atau lebih. Nah, untuk membuat responden tidak bisa melewatkan pertanyaan, maka dapat mengaktifkan opsi wajib diisi atau required. Pertanyaan dapat dihapus dengan mengklik opsi berikut dan juga dapat disalin dengan mengklik opsi berikut. Kemudian untuk menambah pertanyaan, klik opsi tambahkan pertanyaan. Di sini saya akan mengklik opsi tambah bagian untuk membagi formulir menjadi 2 sesi. Sesi pertama berisi identitas responden, dan sesi kedua berisi pertanyaan yang menjadi objek survei. Sesi kedua muncul ketika responden mengklik opsi lanjut atau next saat pengisian formulir. Pertanyaan dapat berupa pelayanan satpam kepada nasabah. Di sini saya akan memilih opsi pilihan ganda untuk menggambarkan pendapat responden menjadi sangat puas, puas, cukup, tidak puas, dan sangat tidak puas dengan menekan tombol Enter setiap selesai membuat satu pilihan. Enter.
Sama seperti sebelumnya, di sini juga dapat menambahkan gambar, video, atau bagian lainnya. Setelah selesai membuat pertanyaan, maka masuk pada setelan formulir. Karena survei ini bukan berbentuk kuis, maka tidak perlu mengaktifkan opsi kuis. Di sini kita bisa mengelola cara respon dikumpulkan dan dilindungi. Kita bisa mengaktifkan opsi kumpulkan alamat email jika ingin mengumpulkan alamat email responden. Nah, selanjutnya, izinkan pengeditan respons berfungsi untuk memberikan akses responden mengubah jawaban atau tanggapan yang diberikan. Dalam formulir ini, saya tidak akan mengaktifkan opsi tersebut. Biasanya, survei diisi 1 kali per responden, maka saya mengaktifkan opsi batasi ke 1 jawaban. Di antara bagian pertanyaan dan pengaturan, ada bagian jawaban yang berfungsi melihat siapa responden beserta jawaban yang dikirimkan. Selanjutnya, ketika kita membuat formulir survei, terdapat opsi sesuaikan tema yang berisi pilihan untuk menambahkan gambar pada header atau memilih warna tema sesuai dengan selera. Ketika dirasa formulir sudah selesai, kita dapat memeriksanya dengan mengklik opsi pratinjau sehingga muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan formulir survei yang akan diatur dan akan digunakan oleh responden. Sebagai contoh, kita akan isi terlebih dahulu. Tombol Next ini akan berfungsi untuk beralih ke sesi selanjutnya. Langkah terakhir adalah membagikan formulir kepada responden. Formulir dapat dikirimkan melalui email, melalui media sosial seperti Facebook dan Twitter atau melalui link. Link formulir dapat diperpendek dengan mengklik perpendek URL sehingga formulir siap dibagikan. Nah, itu dia cara membuat Google Form untuk keperluan survei. Nah, sebagai pengingat, cara ini juga bisa dilakukan melalui smartphone. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.